Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Kali ini terlihat ada salah satu pengawal yang masih setia dengan data. Terlihat di sana pengawal itu sedang mencoba membebaskan keluarga data yang disandra. Pengawal itu berhasil membawanya sampai keluar rumah. Kemudian pengawal itu pun pergi. Kini Naku dan yang lainnya melanjutkan untuk segera kabur dari rumah itu. Kemudian, mereka melihat orang-orang kala masih sedang berjaga di sana. Mereka pun segera bersembunyi di dekat batu. Baji kemudian mengatakan, tinggalkan saja aku, kalian harus segera sampai pada Kak Data. Kita harus pergi bersama-sama dan kami akan membawamu menuju rumah sakit terdekat dan dalam waktu 1 jam pasti lukamu akan sedikit lebih baik. Tetapi saat itu Baji mengatakan, kita sudah tidak mempunyai waktu lagi. Kisor lalu berkata, Bajirau benar, aku dan Naku akan segera pergi untuk menemui data sementara yang lainnya bisa membawa Baji ke rumah sakit. Naku kemudian menjawab, biarkan aku pergi sendiri menemui Tuan. Kak Kisor tinggal di sini saja bersama keluarga. Jaga mereka semua di sini, karena mereka lebih membutuhkanmu Kak. Kemudian Naku pun mengambil berkat sahib lalu ia pun beranjak pergi. Di sisi lain saat itu Kala dan Sudarsan melihat Nakusa pergi melalui CCTV. Sudarsan memuji rencana Kala untuk melepaskan Naku. Kala mengatakan, kau harus mengikuti Naku dan saat Naku sudah bertemu dengan Naku lalu kau tangkap mereka berdua hidup-hidup. Sementara itu Baji dan yang lainnya sedang berjalan menuju gerbang. Lalu penjaga yang lainnya menghentikan mereka dengan menodongkan pistol. Setelah itu para penjaga itu pun membawa kembali mereka ke dalam gudang. Beberapa saat kemudian, kini Kala datang menghampiri mereka. Dia berkata, kalian jangan takut, aku akan tetap akan membiarkan kalian hidup agar kau bisa tetap bertemu dengan anak tercintamu. Dan sebelum kau bertemu dengan anak tercintamu itu, aku tidak akan membunuhmu. Kala mencoba memberi makan sahib namun sahib malah menolaknya. Kala pun menyimpan piringnya kemudian dia pun beranjak pergi. Sementara di lain waktu terlihat Naku yang sedang berjalan, terlihat dia sangat lelah. Dan saat itu terlihat, Sudarsan mengikutinya lalu kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk memperlambat mobilnya agar tidak ketahuan. Saat itu Naku teringat kenangannya bersama dengan Data. Sementara Kala sedang duduk di kursi Data sambil meminum minumannya. Naku masih berjalan, kemudian Naku menghampiri Daba dan lalu pembantu Daba memberinya air. Naku bertanya berapa lama lagi aku sampai di Sriramnagar. Pria itu mengatakan masih sangat jauh. Lalu pemilik Daba itu bertanya, kau akan pergi ke sana menggunakan apa Nona? Kemudian Naku menjawab, aku akan berjalan kaki saja. Kemudian pemilik Daba itu meminta kepada supir truk untuk pergi menuju Sriramnagar. Supir itu pun terlihat sangat baik dan dia sangat setuju lalu Naku pun pergi bersama supir truk itu. Kemudian Sudarsan mengikuti truk itu. Beberapa saat kemudian supir truk itu baru menyadari bahwa dia ada yang mengikuti. Lalu supir itu mengatakannya pada Naku, seseorang telah mengikuti kita sejak kita meninggalkan Daba. Naku tak menjawab. Lalu sopir truk itu menarik perhatiannya ke kaca spion itu. Lalu Naku pun melihatnya melalui spion itu, dan ia baru sadar bahwa itu ialah saudara iparnya. Lalu sopir itu berkata, kau tidak usah khawatir, aku akan menyelamatkanmu karena kau ialah saudara perempuanku. Bahkan nyawaku pun akan menjadi taruhannya sekalipun. Naku lalu bertanya lagi, seberapa jauh lagi kita sampai di Sriramnagar? Sopir lalu menjawab, 30-40 km lagi. Nakusa pun mulai berdoa pada dewa. Sementara di sisi lain Data kini sedang berada di dalam mobil bersama Sima dan pamannya.
Data lalu bertanya kemana kita akan pergi. Sima menjawab, kita akan pergi ke Dungarpur. Sudarsan masih mengikuti truk yang ditumpangi Nakusa. Sopir itu menambah kecepatannya dan berhasil meninggalkan Sudarsan dengan sangat jauh. Sudarsan pun kehilangan jejak truk Nakusa. Data masih terlihat di mobil dan masih dalam perjalanan. Sedangkan saat itu selang waktu akhirnya Sudarsan berhasil menemukan truk yang ditumpangi Naku. Lalu Sudarsan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Nakusa di truk itu. Tapi, anak buahnya tidak bisa menemukannya. Di sisi lain terlihat Nakusa sedang berlari di samping jalan. Sudarsan lalu memaksa sopir itu untuk berkata di mana Nakusa. Namun sopir itu menjawab tidak tahu. Data saat itu terlihat gelisah di dalam mobil. Sima bertanya ada apa? Data lalu menjawab, tidak ada apa-apa. Data kemudian mengingat Nakusa lagi saat pertemuan terakhir mereka. Sementara itu terlihat Nakusa yang masih terus berlari dengan kencang menyusuri jalan, sembari mengingat saat-saat bersama Data. Naku pun sangat lelah, kemudian beberapa saat kemudian Naku jatuh pingsan. Dan Kala masih menunggu kabar dari Sudarsan. Sementara Sahid dan putri-putrinya sedang berdoa untuk Naku. Dan kini terlihat Naku yang pingsan dan telah ditemukan warga. Tak lama mobil Sima berhenti karena kerumunan. Sima lalu keluar dan melihat Naku yang pingsan. Sima pun berkata pada paman kalau dia mengenalnya. Kemudian Sima membawa Naku ke dalam mobil. Naku saat itu dimasukkan ke dalam mobil Sima. Data pun bisa merasakan kalau Naku sedang berada di dekatnya. Data saat itu bertanya apa yang terjadi. Sima menjawab, dia adalah temanku. Sima menjelaskan keadaannya pada Data. Data pun sangat terkejut dan dia sangat gelisah. Dan saat itu mobil Sudarsan melintas di depan mobil Sima. Lalu mobil Sudarsan pun berhenti. Data saat itu mengalami sakit kepala. Sima pun merasa khawatir. Data mengatakan aku ingin minum air. Sima saat itu mencari air tetapi tidak ada. Paman berkata aku akan berhenti dan kita akan mendapatkan air. Sima berkata, kita jangan berhenti di tempat ramai karena kehidupan Data sangat beresiko. Paman menjawab baiklah. Paman pun menghentikan mobilnya dan dia pergi untuk mencari air. Sementara itu Sima melihat toko obat di sampingnya. Dan dia berkata pada Data bahwa ia ingin keluar mencari obat untuk Naku. Kini Data dan Naku pun berada dalam mobil. Sudarsan pun kini melewati mobil Naku. Data duduk dan Naku kini sadar lalu pingsan lagi dan kepalanya kini di dekat Data. Data kemudian membantu Naku untuk memberikan posisi yang nyaman. Sehingga saat Sudarsan melihat ke dalam mobil Data mereka tidak bisa mengetahui bahwa di dalam mobil itu adalah Naku dan Data. Lalu Sudarsan pun berjalan pergi. Nah cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.